Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu khusus untuk Bawaslu, dalil pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 junto pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Pemohon mengajukan bukti P19, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti T4 dan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Suprianto. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon aku, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pemilu secara konstitusional, pasal 22E ayat 1 UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya frase sebuah komisi pemilihan umum tersebut bermetamorfosis menjadi 3 lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Video pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu secara konstitusional, ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen. Salah satu persyarat yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja. Misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya secara normatif proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden atau eksekutif dan DPR legislatif. Video pasal 22 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Pemilu. Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini Undang-Undang Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim seleksi, presiden pun dibatasi dengan pembatasan misalnya 11 anggota tim seleksi. Hanya 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah. Sementara itu 4 orang yang berasal dari unsur akademisi dan 4 orang lainnya atau dari unsur masyarakat. Bahkan nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya wewenang presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden yang berasal dari hasil tim seleksi, dalam kaitan dengan proses fit and proper test tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 orang anggota tim seleksi berdasar dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 huruf A yungto pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kepres 120P tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Kepres 120P tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Termasuk dalam ini Pungki Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota
Kompolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Pungki Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang sepertinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andai pun benar terdapat unsur pemerintah melebihi 3 orang, kuat non, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum.